Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan kali ini kita ada di channel Politik Muda. Kita akan sama-sama membahas bagaimana tanggapan seorang Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi soal kritikan dari Anies pada waktu debat soal demokrasi yang dikatakannya itu rusak di negeri ini di era pemerintahan Pak Jokowi. Dan kita akan sama-sama mendengarkan tanggapan langsung dari seorang Pak Jokowi mengenai hal itu. Link original video di deskripsi. Let's play this video. Oke, dan video ini disponsori oleh Teh Botol. Saudara calon Enggak ya? presiden nomor urut Enggak. 1 Anies Enggak disponsori. Baswedan Mungkin mengkritik video ini yang kita pemerintah bahas. soal kebebasan berbicara dan indeks demokrasi yang menurun. Presiden Joko Widodo menyebut tak pernah membatasi kebebasan berbicara. Presiden Jokowi jawab Kritik terhadap Anies demokrasi di soal Indonesia demokrasi. mengemuka pada saat debat perdana pemilu presiden 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut indeks demokrasi Indonesia menurun dan kebebasan berpendapat dibatasi. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE. Presiden Joko Widodo pun merespon hal tersebut. Jokowi menyatakan pemerintah tidak pernah menghalangi kebebasan berpendapat. Jokowi mencontohkan dirinya bahkan menganggap biasa jika ada caci maki kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Namun calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menganggap kritik Anies soal demokrasi di Indonesia berlebihan. Menurut Prabowo, jika Indonesia tak demokratis, maka Anies tak akan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti masih adanya intimidasi bagi mereka yang berani mengajukan kritik. Ganjar mencontohkan sejumlah kasus seperti yang menimpa Ketua BEM UI Melkisedek Huang dan juga budayawan Butet Kertarjasa. Menurut Ganjar, dewasa berdemokrasi maka pemerintah tak boleh menganggap kritik sebagai ancaman. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya. Bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalaulah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, nggak ada lagi cerita Bu Sinta, nggak ada cerita Mas Butet, nggak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi. Ya, Badan Pusat Statistik membuat indeks demokrasi di Indonesia yang menilai kebebasan sipil, hak-hak demokrasi, dan kelembagaan politik. Pada 2019, indeks demokrasi Indonesia ada di angka 74,92. Ya, kalau soal pernyataan Pak Ganjar soal membela Melkisedek, saya kurang setuju ya teman-teman ya. Karena ya bukan berarti kita tidak menginginkan dia atau tidak memperbolehkan dia mengkritik, boleh-boleh saja. Tapi kritiknya itu benar-benar sudah terlewat batas. Itu bukan mengkritik lagi, tapi sudah bisa dikatakan pengancaman kepada presiden loh. Kalau Pak Ganjar mengatakan hal seperti itu, saya agak kurang setuju soal membela Melkisedek, Ketua BEM UI, yang mengatakan waktu itu dia mengatakan sangat viral ya. Dia mengatakan bahwa
silakan turun dari kursi kepresidenan dengan baik-baik atau mau berdarah-darah. Ya mungkin itu bukan sebuah kritikan yang bagus, tapi itu sangat tidak sopan, tidak mempunyai etika, dan itu tidak menunjukkan siapa sebenarnya kita di hadapan banyaknya rakyat Indonesia dengan bercara seperti itu ya. Kalau saya tidak setuju. Bagaimana dengan kalian semua? Saya tidak setuju dengan cara seperti itu. Bukan berarti ya kritik saja kepada Pak Jokowi. Saya pun melakukan kritik kepada Pak Jokowi soal Pak Jokowi berikan penjelasan soal bagaimana keputusan MK itu bisa meloloskan anak Anda Gibran masuk menjadi cawapres dengan cara yang melanggar etika, konstitusi, dan semuanya, bahkan diputuskan secara bersalah. Kritik seperti itu yang lebih baik. Jelaskan Pak Jokowi kenapa seperti demokrasi kita dirusak seperti itu. Tapi kalau soal berbicara soal sebuah pengancaman, sebuah penghinaan, sebuah caci maki itu dikatakan sebuah kritik dan pun dibela, saya nggak setuju Pak. Jangan seperti itu ya. Ya jadi teman-teman semua bisa menilai sendiri situasi yang terjadi. Kalian juga bebas untuk memberikan komentar opini kalian tentang hal ini. Bagaimana kalian juga bisa memberikan pendapat tanggapan kalian di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian? Apakah demokrasi di negeri ini benar-benar dirusak? Atau ada sebuah kekuatan tertentu untuk yang sampai hari ini terus ingin menjatuhkan Pak Jokowi dan teman-temannya? Ya, I don't know. Kalian memberikan saran dan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you in the next video and God bless. Bye guys.